Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Diana di channel Riris Superstar. Tembak dengan posisi akurasi tanpa kompromi, satukan hobi bareng Riris Superstar. Oke teman-teman taktikal, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa tekan like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang baru aja nonton video dari Diana, jangan lupa tekan subscribe serta bunyikan lonceng untuk menunggu notifikasi video-video dari Diana selanjutnya. Nah, terima kasih buat kalian yang udah tekan subscribe serta bunyikan lonceng. Aku doakan kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan dalam menjalankan aktivitas, serta selalu diberikan kelancaran rezeki agar kalian dapat mengkoleksi unit impian di toko kami. Oke teman-teman taktikal, seperti biasa di channel Ririn Sleeper Store ini Diana bakalan bahas review-review senapan angin serta akan menjelaskan bagian-bagian dari senapan angin beserta fungsinya ya buat kalian yang masih pemula. Serta buat kalian yang udah pro, aku bakalan kasih rekomendasi senapan angin yang tentu aja mantep banget kualitasnya. Selain itu juga aku akan kasih perbandingan antara senapan A dan juga senapan B. Tetap stay di video ini sampai akhir. Oh ya, buat kalian yang nonton video di Sleeper Store ini jangan di skip ya supaya nggak ada miskomunikasi antara kita. Oke, hampir aja aku lupa untuk menyapa kalian. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, kali ini tuh Diana lagi kurang enak badan ya teman-teman kalian. Emang cuacanya yang lagi nggak mendukung. Kadang hujan, kadang juga panas. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga kalian yang nonton video Diana selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana nih kalian udah berburu apa aja di hutan kali ini? Udah coba di medium atau ke big game belum? Atau kalian masih stay di small game aja? Nah, aku juga udah lama banget ya nggak ngasah skill aku menembak, yang ada mungkin sekitar 1 mingguan aku lama banget udah nggak akurasi ya teman-teman kalian. Nanti kita coba untuk akurasi ya salah satu unit yang ada di belakangku ini. Apakah skill aku menurun atau masih sama? Tetap stay di video aku ya teman-teman kalian. Nah, kali ini aku bakalan kasih perbedaan dari kedua unit ini ya teman-teman kalian. Ada di Mauser OD32 dan juga Mauser OD38. Selain tabungnya yang berbeda, spesifikasinya apa aja yang berbeda, tetap tonton dan tetap pantengin video ini ya teman-teman kalian. Oke, kita akan bahas satu persatu perbedaan antara Mauser 32 dan Mauser 38. Oke, langsung aja kita ambil yang Mauser 32 dulu ya teman-teman kalian. Nah, seperti ini untuk Mauser 32 itu. Nah, untuk visualnya itu hampir mirip ya. Jadi hanya berbeda di tabungnya. Yang kode 38 itu dia kan bahannya dural ya. Jadi sekilas itu warnanya hitam. Nah, kalau yang ini dia itu berbahan baja ya, jadi sekilas itu warnanya stainless steel seperti ini. Oke, lanjut aja. Di sini untuk larasnya ini kurang lebih ada di 60 cm ya, karena aku lagi nggak bawa meteran. Dan kemudian di sini untuk OD-nya juga termasuk OD yang sedang ya, bukan yang kecil dan juga yang besar. Oke, lanjut di depan sini seperti biasa juga sudah ada drat atau nepel. Jadi untuk unit ini bisa langsung diberikan atau bisa dipasang peredam favorit teman-teman taktikal. Oke, lanjut ya. Untuk unit ini juga sudah kita sediakan adanya cincin laras 2 di depan dan juga di belakang. Jadi untuk unit ini ketika melakukan penembakan dia sudah anti getar ya teman-teman taktikal ya. Oke, lanjut ke belakang sini juga sudah ada untuk rel tele ya. Nah, untuk rel tele ini kemungkinan ada di 22 mm ya teman-teman ya, karena ini lubangnya besar seperti itu. Untuk unit Mauser ini dia itu juga sudah support sama magazine ya, jadi waktu kalian ketika melakukan penembakan itu lebih fleksibel atau lebih efisien ya, karena nggak perlu memasukkan mimisnya satu persatu. Nah, untuk pembelian unit ini juga aku sudah free sama magazine serta peredam. Tapi buat kalian yang mau magazine yang lebih bagus atau peredam yang super senyap, bisa banget ya, langsung aja hubungi nomor admin yang ada di atas sini. Kita ada sediakan peredam super senyap dari Maestro hingga brand-brand lainnya. Oke, lanjut ya teman-teman taktikal ya. Nah, untuk teleskop itu kita juga ada berbagai varian ya. Kemarin ada yang nanya ke aku, Kak, untuk teleskopnya apa aja sih yang dijual? Nah, kita juga mulai
Nah, kita juga jual teleskop mulai harga yang paling murah serta harga yang paling lumayan banget ya teman-teman kalian. Yang paling murah itu kita ada di sekitar 340 ribuan ya. Tapi tenang aja, untuk teleskop jenis itu dia sudah anti getar. Ada juga yang sudah retikelnya itu sudah bisa diganti untuk warnanya ya. Jadi ketika dipakai, mata kalian tuh nggak kerasa sakit atau pusing gitu ya teman-teman vertikal ya. Nanti aja deh next video aku bakalan kasih review senapan nanti deh di next video aku bakalan kasih perbedaan antara teleskop yang paling murah serta teleskop yang paling mahal. Oke, kita fokus di Mouser OD32 dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk OD32 ini dia menggunakan tabung ya. Di sini tabungnya menggunakan tabung di OD 32 mm dan juga di sini bahannya ada di baja ya teman-teman ya. Jadi udah bagus banget. Nah, untuk tekanannya dia itu ada di 2500 PSI. Jadi udah cukup banget untuk berburu ya teman-teman ya. Oke, di sini juga sudah ada untuk kuplernya ya teman-teman ya. Kita buka seperti ini. Nah, jadi nanti untuk pengisiannya itu bisa lewat sini seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk unit ini manometernya juga sudah ada, dia itu ada di bawah sini. Nah, manometer ini fungsinya untuk melihat sisa dari tekanan angin yang ada di dalam tabung ya teman-teman ya. Jadi kalian nanti bisa perkirakan ketika melakukan penembakan itu anginnya cukup atau enggak seperti itu. Nanti akan kita coba di 5 tembakan untuk unit ini ya, apakah irit atau boros, karena unit ini dia itu belum support regul dan juga belum support sama power plenum. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Di sini dia menggunakan picu jenis standar ya. Tapi tenang, di sini juga sudah ada untuk safety triggernya. Jadi dia lebih aman aja ketika kalian nggak jadi nembak seperti itu ya. Oke, di sini juga sudah ada untuk cancel kokangnya ya. Buat kalian yang terlanjur memasukkan mimis ternyata nggak jadi nembak karena sasaran kabur atau dan lain sebagainya, kalian juga bisa mengcancel ya teman-teman ya di sebelah sini. Untuk cancelnya juga nanti akan kita pasangkan ya ketika kalian membeli unit ini. Oke, lanjut di sebelah sini juga sudah ada untuk setelan powernya ya. Jadi kalian bisa atur kekuatan dari senapan angin. Tapi aku kasih tips ya teman-teman ya, untuk mendapatkan power yang besar maka memerlukan tekanan angin yang besar sehingga nanti akan berpengaruh pada keiritan dari tabungnya. Nah, apalagi unit ini kan belum support sama regul ya, jadi gunakan unit ini atau gunakan senapan angin ini sebaik-baiknya dan jangan berlebihan seperti itu ya. Oke, di sini dia menggunakan popor jenis kayu mahoni ya teman-teman ya. Jadi bahannya itu dari kayu mahoni. Jadi nggak perlu dilakukan lagi untuk keawetan dari kayunya ini. Di sini juga nggak neko-neko desainnya ya, hanya dicat glossy seperti ini. Jadi buat kalian yang suka senapan angin yang klasik-klasik bisa banget ya. Di sini ada PCP ini ya teman-teman ya. Dan di sini juga sudah ada untuk bantalan bahu dari bahan karet premium. Jadi ketika melakukan penembakan bahu bosku itu nggak terasa sakit. Oke, di sini itu juga sudah ada untuk grendel jenis Rugernya ya. Sekalian aku kasih tahu untuk cara menggunakan grendel jenis Ruger ya teman-teman ya. Nah, untuk grendel jenis Ruger itu dia hanya tinggal ditarik ke atas seperti ini lalu kita tarik ke belakangnya. Sekalian kita coba ada di berapa track serta keiritan dari unit ini ya. Ada di 5 tembakan aja ya. Oke, kita coba ya. 1 2. Oke, hanya ada di 2 track ya teman-teman ya. Ini sudah mentok. Nah, di sini aku pakai unit ini itu anginnya ada di 1300 PSI-an ya teman-teman ya. Langsung aja kita coba untuk tembakan yang pertama. Wow. Oke, untuk tembakan yang kedua. 1 2. Oke, untuk tembakan yang ketiga ya. 1 2. Oke, nah tadi kita lihat ya untuk 3 tembakan tadi dia itu berkurang di 200 PSI-an ya teman-teman ya untuk unit Mouser OD32 ini. Nah, gimana kalau yang Mouser OD38? Langsung aja kita bahas untuk perbedaannya ya teman-teman taktikal ya. Oke, di sini ada Mouser OD38 ya teman-teman taktikal ya, seperti ini.
Visualnya hampir mirip ya, hanya terlihat beda di warna laras dan juga warna dari tabungnya. Nah, untuk panjang larasnya dia sama ya, ada di 60 sentian ya, 60 atau 65 ya, aku lupa soalnya ini aku lagi nggak bawa meteran ya teman-teman kalian. Nah, di sini juga sama, sudah ada untuk cincin larasnya 2, depan dan belakang. Jadi kalau nembak, unit ini sudah anti getar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di ujung sini juga sudah ada untuk drat atau nepel. Jadi nanti kalian bisa pasang peredam favorit kalian di sebelah sini. Jadi udah aman banget ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Di sini dia menggunakan chamber jenis monoblock atau chamber jenis cumpluk, sama yang kayak Monster OD32 tadi ya. Chambernya jenis monoblock ya teman-teman ya, atau chamber jenis tumpuk kalau bahasa awamnya. Jadi itu terlihatnya itu seperti ini, antara chambernya ini sama tabungnya ini hanya langsung kayak nempel gitu doang gitu loh teman-teman ya. Seperti itu perbedaannya. Oke, lanjut, di sini juga unit ini sudah support sama magazine ya. Jadi kalian kalau melakukan penembakan sudah efisien banget waktunya karena nggak perlu memasukkan mimisnya satu persatu. Rel tele juga sudah ada, sama kayak Monster OD32, ada di ukuran 22 atau bikat ini ya kalau bahasanya kita. Oke, di sini untuk rugelnya sama, dia menggunakan Grendel jenis Ruger ya, seperti ini. Untuk setelan power juga sudah ada nih di sebelah sini. Oke, untuk picu jenis match juga sama. Oke, untuk picunya ini menggunakan picu standar ya, jadi hampir sama kayak Monster OD32, dan manometernya juga ada di bawah sini. Nah, perbedaannya kan hanya ada di tabungnya. Jadi gimana nih untuk performa dari OD38 ini? Langsung aja kita coba ya. Kita cek di sini untuk anginnya, dia ada di 1200 PSI ya. Kita langsung coba di tiga tembakan aja ya teman-teman ya. Oke, kita coba tarik untuk grendelnya, ada di berapa track ini? Hanya satu track ya teman-teman ya, karena setelan powernya ini nggak mentok. Mungkin kalau mentok bisa tambah. Coba di 1. Oke, langsung aja kita coba ya. Dan tadi kan aku bilang angin awalnya itu ada di 1200-an ya teman-teman ya. Oke, kita coba untuk tembakan yang kedua. 1, 2. Oke, nah. Oke, untuk tembakan yang terakhir ya. 1, 2. Nah, oke, untuk tembakan tadi berkurang di 100 PSI. Nah, untuk yang OD32 tadi kan dia berkurang di 200 PSI ya untuk 3 tembakan. Nah, yang OD38 ini dia berkurang di 100 PSI untuk 3 tembakan. Jadi menurut kalian irit yang mana nih? Kalau aku sih mending yang OD38 ya, nambah dikit tapi keiritannya nggak perlu dilakukan lagi. Nah, untuk harganya aku akan kasih perbandingan di sebelah sini. Buat kalian yang mau satu set sama pompa dan juga teleskop, bisa banget aku bakalan kasih harga khusus ya untuk satu paket sama satu unit. Pastinya lebih murah yang satu paket. Nah, untuk satu paket satu set itu harganya ada seperti ini ya. Oke, segitu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Nah, untuk cara penyimpanan dari kedua unit ini itu sama-sama ya. Cek dulu untuk manometernya, usahakan harus ada di atas 1000 PSI sebelum disimpan, seperti itu ya. Oke, untuk penyimpanan lainnya cukup jauhkan dari jangkauan anak-anak dan simpan di tempat yang tinggi aja ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, segitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar, dan jangan lupa kasih aku rekomendasi untuk video-video selanjutnya supaya berkenan di hati teman-teman taktikal. Oke, ambil aja, aku lupa ya, untuk satu paket banding itu masih ada ya diskon besar-besarannya ya. Jadi buat kalian yang mau untuk melakukan pembelian unit di 3 unit, maka akan mendapatkan potongan hingga 200.000 per unitnya. Nah, lumayan. Nah, seperti itu, dan lumayan banget ya untuk potongannya. Jadi tunggu apa lagi? Segera ajak teman, saudara, atau tetangga Anda untuk kembaran sama unit yang ada di belakang aku ini.
Oke, untuk cara pembayaran kita bisa full transfer dan juga COD ya teman-teman kalian. Nah, untuk full transfer itu atas nama PT Sanjaya Tim ya. Selain itu merupakan hoax atau penipuan. Nah, untuk yang pembayaran COD kita juga bisa banget ya, tapi untuk beberapa wilayah yang memang jauh atau jangkauannya kurang terjangkau sama kurir, maka akan dikenakan DP minimal 100.000. Jadi gak apa-apa ya kalau kalian chat WA admin ternyata kena DP. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, aku kasih tips juga udah, aku kasih review juga sudah, kita tes performa juga sudah. Jadi saatnya aku pamit undur diri, aku tunggu orderan kalian di chat WA admin. Oke teman-teman, tembak dengan presisi, akurasi tanpa kompromi, satukan hobi bareng diri Sniper Store. Aku Diana, pamit undur diri, salam.